3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di-subscribe dulu dan di-like serta komen. Terima kasih. Bab 4446. Di arena tantangan, Jenderal pertama melihat Qin Chen, matanya berbinar, tidak bisa mengatakan apa artinya. Jenderal pertama bertanya pada orang tua penanggung jawab, dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, orang ini telah menantang Raja Iblis Tanduk, senjata Iblis Angin, dan 100 anggota kuat dari klan Iblis Hiu. Di antara mereka, ada satu tetua tertinggi dari klan Iblis Hiu, 17 tetua dari klan Dizun, dan 82 anggota kuat dari kelas Raja Iblis. Semua menang. Oh, Jenderal pertama, kelima, kedelapan, kesembilan dan lainnya, memandang Qin Chen dengan serius. Pantas saja Iblis Hiu Hitam sangat marah. Ternyata semua orang dari klan Iblis Hiu telah dibunuh oleh bocah ini. Siapa yang tidak bisa marah? Tapi aturan adalah aturan. Jika Anda melanggar aturan, keadilan apa yang ada dalam duel di Pulau Hati Sihir paling terkenal di Lautan Sihir Kekacauan? Adakah yang akan datang ke duel di masa depan? Melanggar aturan duel Pulau Sihir, itulah masalah terbesarnya. Mereka tidak hanya bernasib buruk, bahkan Lord Blackstone pun akan dihukum. Peraturan tidak boleh dilanggar. Kamu benar-benar berani membunuh banyak klan di bawah Jenderal Iblis Hiu Hitam. Apakah kamu tahu apa artinya? Jenderal pertama memandang Qin Chen. Qin Chen mencibir, itu berarti kekacauan laut ajaib, kurang hebat, lebih sedikit generasi semut. Ini, di tribun, banyak orang tertegun, dan ada umpatan di hati mereka. Orang ini gila, dia bahkan menyebut setan hiu hitam adalah semut, dan dia tidak takut mati di depan Jenderal pertama. Kecuali dia bisa berlindung pada Jenderal pertama, dia akan mati bahkan jika dia seorang jenderal. Tapi saat ini, Qin Chen begitu sombong di depan Jenderal pertama, yang mengejutkan semua orang dan membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Bahkan Jenderal pertama, menatap mata Qin Chen, juga tiba-tiba tertegun, ada perasaan dingin yang tidak bisa dijelaskan. Orang ini gila, orang gila selalu dibenci. Tapi Qin Chen melanjutkan, saya pernah mendengar bahwa menurut aturan sihir Pulau Hati, selama Anda menang 100 kali berturut-turut di medan duel ini, Anda bisa menjadi jenderal sihir tanpa syarat. Apakah itu benar? Sekarang, saya telah membunuh 100 semut hiu sebelumnya, dan kami telah memenangkan 100 kemenangan berturut-turut. Saya tidak tahu apakah Pulau Hati ajaib ini seadil yang dikatakan. Qin Chen menatap Jenderal Iblis pertama dengan tatapan tenang. Hahaha, betapa beraninya. Jenderal pertama tiba-tiba akan tertawa, hanya tertawa, tetapi sangat dingin. Aku adalah Pulau Hati Iblis. Secara alami, ini adalah tempat di mana aturan dipatuhi. Jika kamu memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, kamu bisa menjadi Jenderal Iblis. Plok, sebuah token tiba-tiba muncul di tangannya. Token ini, langsung dilemparkan ke Qin Chen. Qin Chen mengangkat tangannya dan menangkap tokennya. Murid Jenderal pertama sedikit menyusut. Token ini berisi sebagian dari kekuatannya. Dia ingin memberi sedikit kekuatan pada orang sombong itu. Tanpa diduga, Qin Chen tidak bergerak. Kekuatan orang di depannya lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Ini adalah perintah para Jenderal Iblis. Mulai hari ini, Anda akan menjadi Jenderal Iblis ke-29 di bawah Tuan Blackstone. Ketika Anda kembali, Anda dapat melapor ke rumah para Jenderal Iblis di tengah Pulau Hati Ajaib, dan Anda akan mendapatkan armor Jenderal Iblismu dan beberapa tugas yang harus dikerjakan. Melihat Jenderal Qin Chen, mata Jenderal Hiu Hitam itu terpaku dan menatap Jenderal pertama untuk menunjukkan warna martabatnya. Meskipun Jenderal pertama adalah yang terkuat di antara para jenderal dan paling dipercaya oleh Tuhan, dia hanyalah seorang jenderal. Jenderal pertama adalah seorang jenderal. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memberi orang lain jenderal? Dapat dilihat bahwa Jenderal Iblis pertama pasti datang atas perintah Raja Iblis, sehingga dia dapat memiliki Jenderal Iblis. Lord Blackstone juga memperhatikan tempat ini. Jenderal Hiu Hitam berpikir dalam hatinya. Qin Chen sedikit mengangguk ketika dia mengambil perintah. Dia merasakannya dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa ada larangan khusus dalam perintah tersebut, dan larangan tersebut mengandung kekuatan gelap. Larangan gelap, mata Qin Chen berkedip.
Invasi kekuatan gelap ke dunia iblis jauh di luar dugaan Qin Chen. Tanpa diduga, semua jenderal jahat di laut penuh dengan nafas kekuatan gelap. Lakukan sesukamu, Tuan. Jenderal pertama selesai dan berbalik untuk pergi. Jenderal pertama tunggu. Saat itu, hiu hitam tiba-tiba akan bergumam. Jenderal pertama berbalik dan melihat jenderal iblis hiu hitam. Ada cahaya dingin di matanya. Apa yang ingin dilakukan jenderal iblis hiu hitam? Tolong jenderal iblis pertama untuk bersaksi. Karena orang ini telah menjadi jenderal iblis, maka iblis ini akan menantangnya. Itu tidak melanggar aturan medan duel. Jadi, iblis ini akan menantang orang ini, berjuang untuk hidup dan mati. Iblis hiu hitam menunjuk ke arah Qin Chen dan berkata kasar. Ini adalah tantangan sesama jenderal. Di tribun, banyak orang berteriak. Meskipun ada banyak jenderal sihir di bawah komando Lord Blackstone, mereka tidak semuanya kuat. Nyatanya, persaingan di antara para jenderal sihir tidak ada bandingannya. Kita bisa melihat beberapa petunjuk dari peringkat. Apalagi, ada juga dendam pribadi di antara banyak jenderal sihir. Di tribun, karena Qin Chen sekarang seorang jenderal sihir, Yao King ajaib terkejut. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jenderal pertama memandang jenderal hiu hitam dengan dingin. Anda adalah jenderal ke-7, yang baru adalah jenderal ke-29. Secara umum, tantangan penyihir hanya dapat dilakukan dalam pertandingan kualifikasi penyihir tertentu. Selain itu, mage normal hanya bisa menantang mage tinggi di pertarungan. Jika Anda ingin menantang peringkat rendah, Anda hanya dapat menggunakan satu kesempatan untuk memasuki kolam gelap. Apakah kamu tahu, di lautan dewa dan iblis kekacauan, ada aturan iblis tidaklah rumit. Sesekali, akan ada pertandingan kualifikasi untuk jenderal untuk merubah peringkat ulang. Dalam pertandingan kualifikasi ini, tidak ada perbedaan antara jenderal sihir tinggi dan rendah. Selain itu, dalam keadaan normal, jika jenderal peringkat rendah melawan yang tertinggi menantang tanpa syarat apapun. Namun, jika kalah, akhirnya akan sangat menyedihkan. Bahkan jika jenderal tingkat tinggi tidak membunuh jenderal tingkat rendah, dia akan membuat pihak lawan hidup menderita. Dunia iblis sangat kejam. Jika yang lemah ingin menantang yang kuat, mereka harus siap berkorban. Selain itu, penyihir level tinggi juga memiliki kualifikasi untuk menantang penyihir level rendah. Namun, dalam keadaan normal, kekuatan jenderal level tinggi akan lebih kuat daripada jenderal level rendah. Sehingga jenderal level tinggi akan menantang jenderal level rendah dan akan kehilangan kesempatan berharga untuk memasuki Dark Pool. Kolam gelap adalah tanah suci lautan iblis, tempat dewa berada. Begitu Anda memasuki Dark Pool, Anda dapat menyerap kekuatan kegelapan, yang akan menjadi peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mage. Kesempatan seperti ini sangat langka dan sulit ditukar. Jika jenderal pertama mengingatnya hiu hitam hanya memiliki 2 kesempatan untuk memasuki kolam gelap sejak dia menjadi jenderal. Suatu kali, dia menggunakannya 10.000 tahun yang lalu. Sekarang jika dia ingin menantang Qin Chen lagi, dia akan kehilangan kesempatan keduanya untuk memasuki Dark Pool. Apakah layak untuk menghentikan promosi baru? Aku tahu hiu hitam secara alami, tapi aku masih berpikir jenderal akan menantang orang ini. Iblis hiu hitam mengeluarkan suara dingin. Jika dia tidak membalas dendam, mengapa dia memiliki wajah untuk tetap berada di antara para jenderal jahat? Jenderal pertama akan menatap jenderal hiu hitam untuk waktu yang lama, matanya bingung. Tidak ada orang yang bisa menjadi jenderal sihir yang bodoh. Masalah kesempatan untuk memasuki kolam gelap. Karena jika Anda masuk ke dalam kolam gelap, Anda akan mendapatkan promosi besar-besaran. Hiu hitam akan kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih kuat karena balas dendam. Di dunia iblis, yang kuat dihormati. Selama ada kesempatan untuk menjadi kuat, apalagi memusnahkan keluarga, apa yang bisa kita lakukan meski menjadi budak dan pelayan? Kecuali, hiu hitam tahu bahwa tantangannya akan berhasil. Jenderal pertama berpikir begitu. Dia mengerti tujuan dari hiu hitam. Klan iblis hiu dibunuh oleh anak laki-laki di depan mereka di hadapan publik. Jika iblis hiu hitam tidak bertindak, itu akan ditertawakan oleh banyak orang di Pulau Hati yang ajaib dan dipandang rendah oleh jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya dan reputasinya sebagai hiu hitam tidak akan rusak. Jika tantangan berhasil, kemungkinan kolam gelap tidak akan hilang. Itu perhitungan yang bagus.
Saya mengerti. Jenderal Iblis pertama menatap Qin Chen dan berkata, Jenderal Iblis ke-29, Jenderal Iblis ke-7, Jenderal Iblis Hiu Hitam, sekarang secara resmi menantang Anda. Kamu adalah jenderal baru. Ini aturannya, Hiu Hitam akan menantangmu sebagai jenderal rendah. Kamu bisa menerima atau menolak. Sekarang, apakah kamu punya pilihan, ya atau tidak? Jenderal pertama memandang Qin Chen. Dia bisa mengetahui keputusan Qin. Dalam menghadapi tantangan jenderal tingkat tinggi, hampir tidak ada jenderal tingkat rendah yang akan menerima tantangan. Mendengar kata-kata itu, Mei Yaoqing merasa lega. Ternyata Qin Chen masih punya kesempatan untuk menolak. Di arena, Jenderal Hiu Hitam akan memandang Qin Chen dengan dingin. Keputusan Qin Chen, dia juga bisa menebak, menantang aku. Qin Chen menatap Iblis Hiu Hitam sambil tersenyum. Orang ini sangat ingin mati. Jenderal ke-29, apa jawabanmu? Qin Chen berkata dengan dingin, dengan seringai di matanya. Qin Chen, apakah Anda setuju? Di tribun, banyak Master Iblis lainnya juga menunggu jawabnya. Mereka menggosok telinga mereka satu persatu. Saya pikir saya salah dengar. Bukan hanya dia, tetapi juga Iblis Hiu Hitam siap untuk berbalik dan pergi. Kali ini, langkahnya tiba-tiba berhenti. Aku setuju. Tolong cepat turun. Aku sibuk. Qin Chen berkata dengan samar, menatap ke langit. Ledakan. Tiba-tiba, penonton bergemuruh. Iblis Hiu Hitam sendiri tertegun, orang ini, sebenarnya setuju. Iblis Hiu Hitam tidak akan tahu suasana hatinya seperti apa, dia hanya tahu bahwa kesempatannya untuk memasuki kolam gelap telah hilang. Bocah ini, ingin mati. Ledakan. Tubuh Iblis Hiu Hitam, roh jahat yang mengerikan mendidih seketika. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Iblis Hiu Hitam berjalan selangkah demi selangkah turun, tubuh melonjak membunuh tanpa akhir. Dia sangat mengagumi keberanian Qin Chen, seorang jenderal iblis promosi baru, beraninya menerima tantangannya. Jenderal Hiu Hitam berada dalam kemarahan tingkat tinggi. Siapa yang mencari kematian? Aku tidak tahu sampai aku mencobanya. Qin Chen menatap Hiu Hitam. Bang, pisau ajaib ada di tangan. Jangan buang waktu. Ayo pergi, kata Qin Chen langsung, dan tubuhnya naik ke langit. Bab 4447. Ledakan. Pisau ajaib di tangan Qin Chen tiba melesat dan memotongnya dengan liar ke Jenderal Iblis Hiu Hitam. Ledakan. Qin Chen melonjak ke langit dan bumi meraung, dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung banyaknya, kekuatan mengguncang langit dan bumi, dan penonton di seluruh tribun bergetar. Orang ini sangat kuat. Hiu Hitam, mati. Qin Chen. Tubuhnya seperti iblis. Dia berdiri tegak dan sombong, pisau ajaib di tangannya, cahaya yang mengerikan mekar, dan dia akan melancarkan serangan fatal pada Hiu Hitam. Antara langit dan bumi, cahaya pedang yang mengerikan muncul. Cahaya pedang melonjak, berubah menjadi kekuatan yang luar biasa seperti memotong langit dan menghancurkan bumi, merobek langit dan bumi, dan langsung menuju ke Hiu Hitam. Pada saat itu, Hiu Hitam, iblis ke-7, sangat marah. Dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang. Nak, aku ingin mati. Mengaum. Iblis Hiu Hitam akan mengaum, setengah langkah tertinggi. Serangkaian ki jahat yang mengerikan berkumpul padanya. Di tangannya, muncul sebuah parang seperti sirip ikan hiu. Parang itu mengumpulkan kekuatan yang mengerikan dan bertabrakan dengan cahaya pisau yang dipotong oleh Qin Chen. Ledakan. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, Iblis Hiu Hitam merasakan kekuatan tertekan dalam sekejap. Wajahnya menjadi kusam. Di bawah tekanan, dia bahkan merasa tidak bisa melawannya. Belum lama ini, dia mengira Qin Chen akan mati, tetapi pedang Qin Chen datang, dia merasakan tekanan dari jiwanya. Pada saat ini, dia akhirnya sadar mengapa klan Iblis Hiu yang kuat tidak bisa menahan pisau orang ini. Kekuatan orang ini sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa menahannya. Dengan raungan, Iblis Hiu Hitam akan meledak ke kondisi terkuat, tetapi cahaya pedang yang mengerikan datang. Iblis Hiu Hitam mengayuhkan parang di tangannya dalam sekejap, dan cahaya pedang yang dipotong oleh Qin Chen di saat berikutnya. Ledakan. Penonton di tribun dan jenderal pertama terkejut melihat Hiu Hitam itu. Iblis ke-7 di jajaran Blackstone, langsung dikelilingi oleh serangan mengerikan Qin Chen. Sepertinya dia kalah. Seluruh sosok itu telah sepenuhnya diselimuti oleh cahaya pedang yang tak berujung.
Ledakan. Raungan memekakkan telinga bergema. Cahaya yang menyala seperti badai memusnahkan segalanya. Kekuatan kehancuran menghancurkan segalanya. Kekosongan bergetar. Cahaya berkobar yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menghilang dalam raungan. Pertempuran di medan berakhir. Suara mendesing. Tubuh Qin Chen jatuh dan berdiri di arena tantangan dengan tatapan tenang. Bang! Bilahnya mengeluarkan gumaman yang jelas, yang membangunkan semua orang dari keterkejutannya. Semua orang melihat posisi hiu hitam sebelumnya dan kehampaan yang berangsur-angsur tenang. Saat semuanya menjadi tenang dan jelas, tidak ada hiu hitam di arena duel. Dengan suara gemerincing, sepotong baju zirah sang jenderal jatuh, membuat suara yang jelas di arena. Ada keheningan sesaat di antara hadirin. Iblis ketujuh telah mati, penonton bergumam. Hanya dengan satu pukulan, musnah. Jenderal Iblis ketujuh yang kuat, pemimpin klan dari klan Iblis Hiu, dan orang kuat dari kelas Banbu Tianzun, selalu kejam dan unggul. Tapi orang kuat ini, Qin Chen, hanya menggunakan satu pisau. Jenderal Iblis Hiu Hitam, yang memiliki reputasi besar di wilayah laut ini telah sepenuhnya terbunuh dan musnah tanpa ampas. Medan duel menjadi hening sejenak, hanya mata yang tertuju ke arah itu. Di sana, Qin Chen berdiri dengan tenang di medan duel, tampak tenang dan sangat tenang. Seolah-olah dia baru saja membunuh keberadaan yang tidak penting, dia cuek. Dia tidak bergerak atau mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di sana. Momentumnya yang kuat memudar saat ini, tetapi hanya satu perhentian saja sudah cukup bermartabat. Mei Yaoqing berpikir Qin Chen mungkin sangat kuat, kalau tidak dia tidak berani terlalu sombong di medan duel ini, dan tidak berani menyinggung iblis ketujuh, hiu hitam. Tapi dia tidak membayangkan bahwa Qin Chen akan sangat kuat sehingga dia akan membunuh Jenderal Hiu Hitam dengan satu pisau. Mungkinkah kekuatan sama dengan Jenderal pertama? Iblis pertama kuat, tetapi bisakah dia membunuh iblis ketujuh dengan satu pisau? Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sampai terjadi pertarungan antara hidup dan mati. Saat ini, tidak hanya Mei Yaoqing yang berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi juga yang kelima, ke-8, ke-9 dan seterusnya. Mereka semua berpikir, jika mereka berdiri di posisi Jenderal Iblis Hiu Hitam, dapatkah mereka memblokir pisau Qin Chen? Tentu tidak. Tidak. Bahkan jika itu adalah Jenderal Iblis kelima, ketiga, kedua, pada saat Qin Chen mengeluarkan pedangnya, dia ketakutan, seolah pedang itu bisa membunuhnya seketika, apakah itu jiwa atau tubuh. Sebelumnya, dia mengira itu adalah ilusi, tetapi sekarang, nasib hiu hitam akan membuatnya benar-benar mengerti bahwa ini bukanlah ilusi. Saya khawatir di bawah komando Blackstone Lord. Hanya Jenderal Iblis pertama yang bisa bertarung dengan Qin Chen. Pandangannya, semuanya tertuju pada Jenderal pertama. Jenderal pertama melihat Qin Chen, dan hatinya terkejut, dan pupilnya sedikit menyusut. Sebelumnya, dia tidak merasakannya. Meskipun Qin Chen kuat, dia memang seperti itu. Tetapi ketika dia melihat ke arah Qin Chen lagi, dia menemukan bahwa pria yang tidak dapat melihat melalui pencapaiannya bukanlah binatang buas sama sekali, tetapi seekor naga yang dapat menelan segalanya. Aku ingin tahu apakah tantanganku sudah berakhir? Qin Chen berkata. Orang tua, yang memimpin duel, mendapatkan kembali pikirannya dan berkata dengan suara kaget, sudah berakhir, Jenderal, silakan. Dalam kapasitasnya, sebenarnya tidak perlu memanggil Jenderal, tetapi tidak tahu mengapa, pada saat ini, dia tidak berani sedikit lancang di depan Qin Chen, adab kalinya hahaha. Jenderal pertama melihat Qin Chen dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Slip giok terbang keluar dan jatuh ke tangan Qin Chen. Jenderal Iblis ketujuh telah mati di tanganmu, mulai saat ini, kamu adalah Jenderal Iblis ketujuh di bawah Tuan Blackstone. Slip giok ini adalah lokasinya dari Jenderal Iblis ketujuh. Semua yang ada di mansionnya menjadi milik Anda. Saya harap Anda dapat mengumpulkannya tepat waktu. Dan yang ke-8, yang ke-9. Jenderal pertama melihat keduanya. Ya, kedua jenderal besar itu akan menundukkan tangan mereka. Klan Iblis Hiu sombong dan mendominasi di lautan iblis yang kacau. Kalian berdua akan segera pergi ke klan Iblis Hiu, bunuh semua klan Iblis Hiu, cari semua harta karun klan Iblis Hiu, dan berikan mereka ke klan ketujuh yang baru. Jenderal Iblis,
yang juga dapat dianggap sebagai kompensasi untuk Jenderal Iblis ke-7 yang baru. Ya, Jenderal Sihir ke-8 dan ke-9 bersorak bersama. Di medan duel, ada desahan instan. Seperti yang diketahui semua orang, hiu sudah berakhir. Pada tahun-tahun ketika hiu hitam adalah Jenderal Iblis ke-7, Iblis hiu bertindak sembrono di wilayah laut ini, menyinggung banyak ahli dan kekuatan iblis. Setelah hiu hitam mati semuanya lenyap. Dunia iblis sangat kejam. Ini tidak mengherankan. Yang membuat orang terkejut adalah sikap Jenderal Iblis pertama. Qin Chen mengambil slip batu giok, sedikit persepsi, yaitu untuk mengetahui pesannya, dan kemudian, dia sedikit melengkungkan tangannya ke iblis pertama, tetapi tidak mengatakan apa-apa, langsung pergi ke sisi Mei Yaoqing, dengan ringan, ayo pergi. Qin Chen meninggalkan arena, tapi Mei Yaoqing masih sedikit pusing saat ini. Dalam keadaan kesurupan, dia bergegas ke langit dan mengikuti sosok Qin Chen. Kemana kita akan pergi sekarang, tuanku? Pergi ke rumah hiu hitam dulu. Qin Chen datang ke posisi sentral Pulau Hati Ajaib. Tiba-tiba, sebuah bangunan megah muncul di hadapannya. Mansion luas berdiri di Pulau Hati yang ajaib ini, seperti sebuah istana. Setelah Qin Chen datang ke rumah setan, rombongan segera datang untuk memimpin Qin Chen untuk melakukan tugasnya. Jenderal baru akan menjalankan tugasnya seperti ini. Dan orang-orang di rumah iblis tampaknya telah mengetahui apa yang terjadi di medan duel. Tetapi sikap mereka terhadap Qin Chen tidak terlalu sombong, dan mereka memandang Qin Chen dengan sedikit ketakutan. Sebagai orang di rumah iblis, dia secara alami tidak perlu menghormati Jenderal Iblis. Jenderal Sihir, Qin Chen bergumam dan menatap rumah iblis dengan serius. Kediaman penyihir ke-7 terletak di inti pulau. Ini mencakup area yang luas, yang juga merupakan tempat yang luar biasa di pulau itu. Tentu saja, sebagai kepala klan Iblis Hiu, Jenderal Iblis ke-7 biasanya tidak tinggal di banyak rumah, tetapi ada berbagai macam penjaga dan segala macam hal di sini. Begitu Qin Chen tiba di kediaman Jenderal Iblis ke-7, sekelompok ahli berdiri di gerbang kediaman, berlutut dengan satu kaki. Temui Jenderal. Pemimpin sihir akan menjadi komandan rumah sihir Wei, kata suara gemetar. Mereka bukan anggota klan Iblis Hiu. Mereka diatur untuk melayani Jenderal Iblis Hiu Hitam di kediaman Jenderal Iblis ke-7. Sekarang Iblis Hiu Hitam telah mati. Mereka masih berada di kediaman Jenderal Iblis ke-7. Mereka semua tahu apa yang terjadi di tempat duel sebelumnya, dan mereka semua khawatir tentang karakter Jenderal baru. Qin Chen berdiri diam di gerbang rumah Jenderal Sihir, menatap para penjaga sihir dengan mata acuh tak acuh. Dia tidak benar-benar datang ke sini sebagai Jenderal Sihir. Sementara Mei Yaoqing berdiri di belakang Qin Chen, jantungnya berdetak kencang, tapi dia bingung. Melihat bahwa Qin Chen tidak memiliki kata-kata, pemimpin penjaga sihir bahkan lebih berani, dan hatinya seperti menabuh genderang.